Halo semuanya, balik lagi dengan Nongkipedia. Kali ini yuk kita simak sebuah narasi buat nemenin kalian nongkrong. Selain dilatar belakangi oleh bangkitnya semangat nasionalisme, Hari Kebangkitan Nasional punya poin penting yang bisa kalian rasakan sampai sekarang loh. Versi Nongkipedia, poin paling penting yang bisa kalian rasakan hingga sekarang ini, yaitu munculnya gagasan tentang perjuangan pendidikan rakyat Indonesia pada saat itu. Soalnya, melihat kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, sangat memprihatinkan loh guys. Ini disebabkan karena sistem kolonialisme Belanda yang membodohi bangsa jajahannya. Pendidikan rakyat Indonesia, terutama kaum pribumi, sangatlah rendah. Bahkan sangat sulit mendapatkan informasi apapun dari dunia luar. Mau tahu sejarah singkatnya? Ayo mari. Stovia. Guys, Stovia atau Saltot Opleiding van Indische Artsen merupakan sekolah untuk pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Tahu nggak guys? Kelompok mahasiswa Stovia bersama Dr. Sutomo adalah penggagas organisasi Budi Utomo. Dan tanggal 20 Mei yang sering kita dengar sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu diambil dari tanggal lahirnya organisasi ini. Tepatnya, Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Bagi kalian yang belum tahu, pelopor Stovia adalah sekolah dokter Jawa guys. Awal beroperasi sekolah ini yaitu pada tahun 1851. Dan sekolah ini guys dilatar belakangi sebagai pertimbangan mendirikan sekolah khusus petugas vaksin. Dikala itu untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah keresidenan Banyumas. Sekitar abad ke-19 atau tahun 1902, sekolah dokter Jawa ditransformasikan ke dalam Stovia. Tujuannya untuk menciptakan tenaga-tenaga medis di berbagai daerah. Selain itu, untuk melaksanakan tugas di Rumah Sakit Tentara Batavia. Banyak siswa Stovia berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pada masa itu sempat dianggap sebagai sekolah orang miskin. Nih guys, awalnya bangunan Stovia terletak di Hospitalis. Kemudian pada 5 Juli 1920, seluruh pendidikan dipindahkan ke Salemba, yang sekarang dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia loh guys. Dr. Sutomo. Kita semua tahu ya guys, latar belakang dari Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini, yaitu berhubungan dengan organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan teman-temannya, termasuk mahasiswa Stovia, pada tanggal 20 Mei 1908. Di saat itu juga, tahun 1908 disebut sebagai babak baru, yaitu masa pergerakan nasional, yang mana di tahun itu merupakan masa-masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Guys, sebetulnya siapa sih Dr. Sutomo ini? Baiklah, nama asli pria ini adalah Subroto, lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Namanya dirubah saat masuk SMP menjadi Sutomo. Dr. Sutomo sendiri adalah alumni Stovia, lulus tahun 1911 dan bekerja sebagai dokter pemerintah di Jawa dan Sumatera. Di tahun 1917, Dr. Sutomo melepas masa lajangnya dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai 1923, Dr. Sutomo mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam. Selama kuliah, Pak Sutomo ini ikut berkegiatan di Indische Vereniging. Dr. Sutomo juga sempat dipilih sebagai ketua Indische Vereniging periode 1921 sampai 1922. Pada tahun 1923, Dr. Sutomo kembali ke Indonesia dan menjadi pengajar di Nederland Arts School atau NIAS. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesian Study Club alias Indonesia Studi Club di Surabaya. Pada tahun 1930, Indonesia Studi Club mengubah namanya jadi Partai Bangsa Indonesia dan pada tahun 1935 mendirikan Parindra alias Partai Indonesia Raya. Dilihat dari ceritanya, Pak Dr. Sutomo ini orangnya cerdas dan berjiwa sosial yang tinggi ya guys. Luar biasa, jauh banget kalau dibandingin sama gue. 3 serangkai. Demi harga diri bangsa dan negara, Pak Dr. Sutomo bareng-bareng sama pelajar Stovia mendirikan Perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari bangsa-bangsa lain. Ada 3 tokoh kebangkitan nasional yang saling getol dan kompak. Konsep bareng, diskusi bareng, berjuang bareng,
Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Mereka adalah Pak Dawes Dekker, Pak Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro alias Pak Suwardi Suryoningrat. Guys, sebetulnya gagasan pembentukan Budi Utomo muncul sekitar setahun sebelum organisasi itu terbentuk. Pak Wahidin Sudirohusodo, dokter lulusan Sekolah Dokter Jawa, berperan penting sebagai proses berdirinya Budi Utomo. Sebelum Budi Utomo terbentuk, Dr. Sutomo dan kawan-kawan ingin mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Begitu ceritanya. Keinginan tersebut berkaitan dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang tidak mampu mendapatkan pendidikan formal atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, Dr. Wahidin merasa prihatin. Dr. Wahidin dan kawan-kawan tidak pernah berhenti bergerak untuk mewujudkan visi dan misi mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk mencari donatur untuk mendukung tujuan mulia tersebut. Setelah mendapat dana dari para bangsawan Jawa dan Belanda, Pak Wahidin membentuk Studi Fund alias Lembaga Pengelolaan Beasiswa, lalu mempropagandakan berkeliling Jawa hingga singgah di Stovia. Di hadapan para pelajar Stovia, Dr. Wahidin selalu memberikan pesan mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana membebaskan diri dari keterbelakangan. Dari situlah Bapak Sutomo dan Bapak Suraji bertemu Pak Wahidin, membahas pentingnya organisasi demi mewujudkan cita-cita itu. Pertemuan yang menakjubkan, pasti diskusinya berat banget ini. Perkembangan Budi Utomo. Guys, Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirojjo. Saat itu, Dawes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Party yang sudah lama dipersiapkan oleh Dawes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya, tanah, air, api, udara Indonesia adalah di atas segala-galanya. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, organisasi Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini, diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang tergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial. Tapi justru banyak dari kalangan muda yang memilih menyingkir. Guys, pada masa itu pula muncul nih Sarekat Islam yang pada awalnya dimaksudkan sebagai satu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam. Dengan nama Sarekat Dagang Islam untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tapi nggak bertahan lama, nama itu dirubah oleh Cokro Aminoto menjadi Sarekat Islam yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Party. Karena saat itu dalam arena perpolitikan organisasi Budi Utomo ini memang belum berpengalaman ya guys. Namun dengan adanya gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Guys, demikian video tentang pembodohan Belanda memicu Hari Kebangkitan Nasional 1908. Bagi kamu yang ingin menonton video menarik lainnya, tinggal klik aja di akhir video ini. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar kami semakin semangat. Jangan lupa like, share, dan tulis komentar di bawah video ini untuk memberi saran dan membagikan cerita menarikmu. Terima kasih banyak telah menonton. I see you. Bye-bye.